Cek. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya yang berjudul Spiritualitas Cyberspace mengatakan bahwasanya di masa ini perkembangan informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencegangkan. Konsekuensinya adalah satu sisi melahirkan nilai positif dan mampu meningkatkan taraf kehidupan manusia. Namun di sisi lainnya, perkembangan informasi baik media cetak maupun media elektronik jika tidak dibingkai dengan nilai moralitas agama hanya akan melahirkan keresahan, bahkan sampai kehancuran. Kekhawatiran Jeff Zaleski tersebut kini telah mulai menampakkan dirinya. Saat ini kita dengan mudahnya menonton tayangan-tayangan kekerasan dan kebohongan yang merajalela, hiburan magis dan mitologis beredar di sekitar kita, bahkan sampai tontonan yang mengandung seksualitas membudaya. Betul hadirin? Eksisnya tayangan-tayangan tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari tawuran antar warga, banyaknya kabar dusta dan kejahatan muncul di mana-mana. Sedangkan akibat dari tontonan yang irasional mengakibatkan banyaknya orang mempermainkan Al-Quran, menghina Tuhan, bahkan agama pun dilecehkan, serta tampak dari tontonan erotis berbau seksual mengakibatkan maraknya kasus pemerkosaan, Penzinahan, kemaksiatan, dan bahkan seks bebas yang sudah menguasai lingkungan. Na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Lantas, bagaimana solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami bertiga akan membawakan carahan Al-Quran yang berjudul Bijak dalam penggunaan media sosial di abad digital. Sebagai bahan rujukan awal, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
تصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah atas kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Departemen Agama jilid 9 halaman 423 sampai 425 yang menyebutkan ayat di atas adalah sebuah ayat tentang peringatan atau pedoman kepada umat manusia untuk selalu meneliti setiap berita yang diterimanya. Ayat di atas menerangkan jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita, supaya mereka jangan segera menerima beritanya sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Hal tersebut diperkuat pendapat Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya jilid 12 halaman 587 sampai 590 yang menyebutkan lafaz fatabayun memiliki arti tabayun yang berarti mencari sumber informasi yang jelas agar tidak terjebak dalam kabar yang dusta dan menyesatkan. Hadirin, jika kita melihat fakta yang terjadi di tanah air ini tentang dampak negatif penggunaan media sosial yang menimbulkan beberapa kasus seperti terjadinya cyberbullying, berita hoaks yang menyesatkan, dan banyaknya konten yang tidak pantas untuk disajikan. Ini terbukti dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Informasi menunjukkan data bahwa selama triwulan pertama tahun 2023 telah teridentifikasi sebanyak 425 isu hoaks yang beredar di sosial media. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2022 yang mencapai 393 isu hoaks. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus cerdas dan bijak dalam penggunaan media sosial di abad digital saat ini. Hal tersebut senada dengan firman Allah yang termaktub indah dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 sebagai berikut. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Hendaklah
ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya jilid 2 halaman 172 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda dalam menghindari upaya orang yang menyesatkan, yaitu menempuh jalan yang luas dan lurus serta mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan ma'ruf. Ayat tersebut jelas menjadi sebuah ajakan untuk menghindari kemunkaran dan menempuh jalan kebaikan untuk mendapatkan keuntungan. Hadirin rahimakumullah, merujuk pada fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman kegiatan bermuamalah di media sosial yang baik, yaitu 1. Bermuamalah dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan adab saat bermuamalah. 2. Jangan menghasut dan memfitnah di media sosial dan tidak melanggar ketentuan agama dan hukum undang-undang. 3. Verifikasi kebenaran konten yang diterima serta perhatikan isi konten sebelum disebarkan ke khalayak luas. Dan yang terakhir, penyebaran konten dilakukan apabila sudah teruji kebenarannya. Hadirin, dari uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, marilah kita semua bertabayun terhadap informasi apapun yang beredar di sosial media. Jangan sampai kita terjebak dalam kesesatan. Yang kedua, jadilah pengguna media sosial yang bijak dan mampu memilih isi konten sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kami akhiri syarahan pada kali ini, kami akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Main Instagram melihat konten yang ada, Kontennya asyik dan juga menawan, Ayo kita bijak dalam bersosial media supaya kita semua terhindar dari kesesatan. Demikian carahan yang dapat kami sampaikan. Fal'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi